Instruktur Jiang Nian menggunakan hak istimewa pejuangnya untuk naik kereta menuju bagian utama kota tanpa membeli tiket. Kota Jiangnan terdiri dari bagian utama dan 8 bagian sekitarnya. Sarana transportasi antar ruas adalah kereta api. Ketika orang biasa ingin naik kereta, mereka harus membeli tiket 3 hari sebelumnya. Tiket juga sangat mahal, dan untuk pergi dari satu kota ke kota lain, tidak akan terpikirkan oleh kebanyakan orang karena harganya. Sebagian besar dari 200 juta penduduk tidak akan pernah meninggalkan kota Jiangnan. Kota Jiangnan, bagian utama. Jiang Nian dan Luo Feng berjalan berdampingan di trotoar. Luo Feng, perhatikan ada perbedaan antara bagian utama dan yang Zhou kita. Jiang Nian tersenyum sambil menunjuk ke sekeliling. Luo Feng melihat sekeliling dan menggelengkan kepalanya, tidak juga, hanya saja ada lebih banyak orang, lebih banyak mobil, dan ada trotoar yang lebih besar. Segala sesuatu yang lain normal. Memang, tidak ada yang istimewa dari lokasi mereka saat ini. Jiang Nian tersenyum, saat ini, tidak banyak perbedaan. Tapi segera Anda akan melihatnya. Halo, Jiang Nian menjawab telepon genggamnya. Jiang Nian, berapa lama lagi sampai kamu tiba di sini? Veteran tua itu muncul di layar ponsel. Kami akan berada di sana dalam 10 menit, Jiang Nian tersenyum. Oke, saya sudah mendapatkan semua otoritas utama di sini, jadi jangan mengacaukannya nanti, mengingatkan veteran tua botak itu. Otoritas utama. Jiang Nian terkejut. Saat mereka berbicara, Luo Feng memperhatikan area luas di depannya. Ada dinding putih perak terbentang dan gedung pencakar langit biru tua yang besar. Pencakar langit ini memiliki 4 huruf raksasa yang bisa dilihat bermil-mil jauhnya. Dojo of Limits ***. Catatan TL, Cina, OP pangkat. Ini markas besar dojo batas. Markas kami di kota Jiangnan, kata Jiang Nian. Pasti ada banyak prajurit, Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Di luar tembok dojo markas batas, ada banyak tentara yang memegang senjata sungguhan. Perasaan yang diberikan markas kepada Anda seperti binatang yang bersenjata lengkap. Dan di gerbang utama, ada barisan tentara yang terbentang sejauh 100 meter. Ini adalah dojo, pasukan pembatas kita, Jiang Nian tersenyum, keamanan di dalam gedung juga tinggi. Masuk, Jiang Nian membawa Luo Feng menuju gerbang utama. Biarkan mereka masuk. Seorang pria bersenjata satu dengan bekas luka di wajahnya melambaikan tangannya, dan semua tentara mundur selangkah. Seluruh proses membuat Luo Feng menahan napas. Pria bertangan satu tersenyum saat dia melihat ke arah Jiang Nian. Jiang tua, sudah lama sejak kamu berada di sini. Kita harus minum bersama nanti. Oke, Jiang Nian tersenyum dan mengangguk. Dia kemudian melirik Luo Feng. Luo Feng, dia adalah seniormu, sapa Paman Lu. Paman Lu, Luo Feng menyapa dengan keras. Dia bisa merasakan bahwa pria berlengan satu ini adalah petarung yang kuat. Tidak buruk. Nak, pria berlengan satu itu mengangguk sambil tersenyum. Kami sedang terburu-buru, jadi kita akan bicara nanti. Paman Bai sedang menunggu kita di sana. Jiang Nian segera membawa Luo Feng ke halaman markas, yang terlihat seperti taman raksasa. Ada sungai yang mengalir, gunung palsu, dan petak bunga di mana-mana. Dan Luo Feng bisa merasakan bahwa setiap orang yang dia lewati adalah spesial. Jiang Nian menghela nafas saat dia berjalan dengan Luo Feng. Paman Lu tadi adalah salah satu teman baikku yang akan bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya bersamaku di masa lalu. Dia adalah teman baik yang telah melalui banyak kesulitan. Lengannya dipatahkan oleh gorila baja hitam dalam satu pukulan. Luo Feng mendengarkan dalam diam. Para pejuang di dojo batas kita sangat bersatu. Jiang Nian menunjuk ke arah gedung pencakar langit. Lihat, gedung. Itu adalah markas bagi para pejuang dojo perbatasan di kota Jiangnan. Hampir setiap orang yang keluar dari gedung itu adalah seorang pejuang. Hampir setiap orang. Luo Feng tersentak. Melihat melalui kaca gedung, ada hampir 100 orang di dalamnya. Ada 200 juta penduduk yang baik di kota Jiangnan, bagaimana mungkin kita kekurangan pejuang? Jiang Nian tertawa, di gedung ini, lantai 1 adalah lobi untuk mengobrol dan makan. Lantai 2 hingga 9 digunakan untuk pelatihan level prajurit. Lantai 10 hingga 19 adalah untuk petarung level umum. Dan untuk usia 20 tahun ke atas, adalah tempat diadakannya konferensi. Luo Feng, agak bingung, bertanya, instruktur, petarung dibagi menjadi prajurit dan level umum.
Petarung sebagian besar dibagi menjadi level prajurit, level umum, dan level penguasa pertempuran yang sangat langka. Jiang Nian menjelaskan dengan tenang, kebanyakan orang berada di level kesatria. Banyak petarung tetap berada di level prajurit selamanya. Dan level prajurit dibagi menjadi prajurit pemula, prajurit menengah, dan prajurit elit. Sebagian besar petarung yang baru saja lulus ujian termasuk dalam level prajurit pemula. Petik 2. Luo Feng, dengan kekuatan Anda saat ini, Anda mungkin seorang pejuang perantara, kata Jiang Nian. Luo Feng mengangguk. Sepertinya dengan kekuatannya, dia masih di level bawah para petarung. Anda mungkin bisa membunuh petarung level prajurit dengan senjata panas. Tapi kamu tidak bisa membunuh kebanyakan petarung level umum dengan senjata panas, Jiang Nian berkata. Misalnya, jika kamu menembakkan senapan mesin berat ke petarung level umum, dia bisa dengan mudah menghindar hanya dengan menggunakan kecepatan dan kecepatan reaksinya. Pejuang tingkat umum dianggap sebagai elit. Meskipun kamu memiliki bakat yang bagus, kamu masih muda, jadi kamu hanya pemula, Jiang Nian tertawa. Luo Feng hanya bisa menggosok dahinya. Luo Feng tahu banyak tentang para petarung yang kuat. Misalnya, petarung yang memotong elang emas bermahkota hitam menjadi 2 di televisi. Bahkan dengan kekuatan spiritualnya, dia mungkin bahkan tidak bisa menyentuh rambut. Mereka yang berada di atas level umum adalah Battle Lord. Jiang Nian berbicara dengan kagum, mereka adalah prajurit yang benar-benar kuat. Masing-masing dapat dengan mudah berjalan di tengah badai peluru. Kecepatan mereka secepat kilat dan kecepatan reaksi mereka bahkan lebih luar biasa. Pukulan atau tendangan dari mereka dapat menghancurkan seluruh apartemen. Tuan Perang. Ini adalah Battle Lord. Luo Feng mendengarkan dengan menahan napas. Prajurit. Jenderal. Pertempuran Lord. Dengan levelnya saat ini, dia hanya seorang pejuang tingkat menengah. Mungkin setelah menggunakan kekuatan spiritualnya, kekuatannya akan meningkat dan dia mungkin memiliki kesempatan untuk naik ke level umum. Instruktur, apakah ada level yang lebih tinggi dari Battle Lord? Tanya Luo Feng. Iya, Jiang Nian tersenyum dan mengangguk, ada eksistensi di atas level Battle Lord. Masing-masing memiliki langit yang menghancurkan, kekuatan guncangan bumi. Ketika menghadapi pejuang seperti itu, bahkan negara harus menghormati mereka. Namun, hampir tidak ada orang yang seperti ini. Bahkan seluruh negara China kita memiliki 2 atau 3 orang seperti ini. Luo Feng tercengang. Bahkan China, salah satu dari 5 negara, hanya memiliki 2 atau 3 orang di atas level Battle Lord. Jadi para petarung biasanya dibagi menjadi kategori prajurit, jenderal, dan raja pertempuran. Jiang Nian menjelaskan, tentu saja, dunia menggunakan kekuatan tinju, kecepatan, dan kecepatan reaksi Anda untuk mengukur kekuatan Anda. Mereka juga menggunakan catatan pertempuranmu. Petik 2. Rekor pertempuran. Luo Feng bingung. Iya, Luo Feng, dengan tingkat kebugaran Anda saat ini, Anda harus berada di tingkat prajurit menengah. Namun, setelah Anda menjadi petarung, secara teknis Anda adalah pejuang pemula. Hanya setelah kamu membunuh monster yang cukup dan monster yang kuat barulah kamu bisa memenuhi syarat sebagai prajurit perantara. Jiang Nian menghela nafas, karena beberapa orang memiliki teknik yang lebih baik sementara yang lain memiliki tingkat kebugaran yang lebih baik. Yang lain memiliki segala macam trik di lengan baju mereka. Jadi untuk mengukur kekuatan mereka, satu-satunya standar adalah rekor pertempuran. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Ya, bahkan jika tingkat kebugaran tubuh mereka sangat berbeda, orang dengan tingkat kebugaran yang lebih rendah masih dapat membunuh orang dengan tingkat kebugaran yang lebih tinggi. Tetap bekerja dan naik ke level umum. Maka Anda akan menjadi kebanggaan kota yang Zhou kami. Jiang Nian tertawa. Saudara Yan Luo yang datang menemui saya terakhir kali adalah petarung tingkat umum. Oh, Luo Feng sedikit mengangguk. Jika dia menggunakan kekuatan spiritualnya, seberapa kuat dia? Apakah dia bisa dibandingkan dengan petarung level umum? Hanya waktu yang akan memberitahu. Saat Luo Feng dan Jiang Nian berbicara, mereka dengan cepat tiba di villa 3 lantai. Villa ini memakan banyak ruang. Seorang veteran tua botak berteriak dari balkon lantai 2, Jiang Nian, cepat dan naik. Ayo, ikut aku. Jiang Nian membawa Luo Feng dan dengan cepat memasuk. Lantai 2 villa itu benar-benar kosong dan jelas lebih kecil dari dojo ruang pelatihan bagian Xi'an bagian Yangzhou.
Kepala, Jiang Nian dengan keras menyapa saat dia memasuki lantai 2. Luo Feng sedikit terkejut, instruktur Jiang Nian tidak pernah menyapa orang seperti ini, bahkan instruktur kepala, Wu Tong. Jiang Nian, pemuda ini adalah Luo Feng, kata suara lembut itu. Iya, ketua, Jiang Nian menjawab dengan hormat. Luo Feng melihat sekeliling dengan hati-hati. Ada 5 orang berdiri di samping veteran tua botak itu. 4 dari mereka mengenakan jas putih. Mereka berempat berdiri di belakang setelan hitam tang yang mengenakan pria parubaya. Pria ini kurus, memiliki hidung bengkok, dan matanya dipenuhi dengan kehangatan dan kebahagiaan, dia memberikan getaran kebaikan. Jiang Nian segera memelototi Luo Feng, yang menyebabkan Luo Feng menyadari, halo, kepala. Ya, pria parubaya itu sedikit mengangguk dan berkata, Old Bai, kalian bisa mulai. Nilailah kekuatan pemuda ini. Paman Bai juga menanggapi dengan hormat. Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri, instruktur Jiang Nian tidak menyapa instruktur utama, Wu Tong, seperti ini. Paman Bai ini, yang memiliki posisi tinggi di dojo markas batas, juga memperlakukan kepala suku ini dengan hormat. Siapakah kepala ini? Petik 2. Meskipun demikian, jelas bahwa kepala suku adalah orang yang memiliki otoritas tinggi. Semua saklar pada mesin penguji kekuatan tinju dan mesin penguji kecepatan dihidupkan. Gelombang-gelombang. Semua kamera keamanan di aula pelatihan lantai 2 dinyalakan untuk merekam kinerja Luo Feng. Keempat pria dan wanita berjas putih segera mulai bergerak, apakah itu menggunakan laptop mereka atau secara pribadi memeriksa apakah mesin dalam kondisi baik. Paman Bai, tidak masalah, kata seorang wanita muda. Oke, Paman Bai melihat ke arah Luo Feng. Luo Feng, mulailah pengujian. Pertama mulai dengan kekuatan. Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan menuju penguji kekuatan tinju. Apakah itu Jiang Nian, Paman Bai, 4 jas putih yang mengenakan pria dan wanita, atau kepala tertinggi, semua tatapan mereka tertuju pada Luo Feng. Luo Feng, yang tampak santai, tiba-tiba meledak seperti macan kumbang. Peng, tinju peledak mendarat di mesin. Luo Feng segera melihat tampilan, 3110 kg. Tidak buruk, nak, kepala pendiam itu tersenyum dan mengangguk, kategori berikutnya. Hasil untuk kecepatan dan kecepatan reaksi segera keluar. Kecepatan 58 meter per detik. Kecepatan reaksi, prajurit pemula, skor sempurna. Prajurit menengah, luar biasa. View. Luo Feng keluar dari lingkaran merah penguji kecepatan reaksi dan menghela napas setelah melihat skornya normal, tidak buruk, untungnya saya tidak mengacaukannya di waktu yang paling penting. Jiang Nian, yang berada di sebelah Luo Feng, juga santai. Karena beberapa orang tidak dapat menunjukkan keahlian mereka yang sebenarnya ketika dipengaruhi oleh terlalu banyak tekanan. Dari ketiganya, kecepatan reaksi adalah yang terbaik. Setelan Tang yang mengenakan pria parubaya tersenyum dan mengangguk. Dia juga berusia 18 tahun, yang termasuk dalam kisaran terlarang. Pria parubaya yang mengenakan setelan Tang memandang Jiang Nian dan tersenyum, seorang jenius telah keluar dari bagian Zian Anda. Kerja bagus, Jiang Nian. Jiang Nian tidak bisa membantu tetapi menunjukkan wajah bahagia, selama Luo Feng bekerja cukup keras. Ya, setelan Tang yang mengenakan tatapan pria parubaya mendarat di Luo Feng. Luo Feng, apakah Anda bersedia bergabung dengan dojo saya yang terbatas? Saya yakin Jiang Nian telah memberi tahu Anda semua persyaratan. Saya bersedia untuk bergabung, Luo Feng tidak ragu-ragu. Baik sekali. Pria parubaya yang memakai jas tang bertepuk tangan, menurut aturan, Anda dapat memilih villa di sini. Di sektor utama atau di kota Yangzhou. Anda memiliki hak untuk tinggal di sana tetapi tidak untuk menjualnya. Semua villa di dojo di area batas kami semuanya dihuni oleh para pejuang. Selain itu, Anda mendapat 20 juta dolar. Anda juga mendapatkan teknik Daoyin, gulungan pedang, dan gulungan ketangkasan selama mereka di bawah 50 juta. Pria bersetelan Tang yang mengenakan pria parubaya itu tertawa, apakah saya benar? Petik 2. Ya, Luo Feng mengangguk. Pria parubaya yang memakai jas tang melihat ke arah wanita yang memakai jas putih, dapatkan kontraknya, tapi ubah salah satu poinnya. Luo Feng dapat memilih teknik Daoyin, gulir kelincahan, dan gulir ofensif. Selama mereka berada dalam kisaran 50 juta lagi, semuanya gratis.
Saya akan membayarnya. Ya, ketua, wanita berjas putih itu memandang Luo Feng dengan kaget dan pergi untuk mendapatkan kontrak. Kepala Luo Feng terkejut. Sebelumnya, 3 gulungan itu harus di bawah 50 juta. Sekarang tutupnya dinaikkan 50 juta lagi, dan kepala suku yang membayarnya. Luo Feng, kamu tidak buruk, setelan Tang yang mengenakan pria paruh baya tersenyum, aku menyukaimu, jangan pedulikan perubahan kecil ini. Perubahan kecil. Luo Feng terkejut. Dari 50 juta sampai 100 juta, dengan kata lain kepala suku ini harus membayar jutaan. Dan itu perubahan kecil. Bahkan seorang petarung level umum mungkin tidak memiliki banyak waktu luang. Terima kasih, kepala terima kasih Luo Feng. Pria paruh baya yang mengenakan setelan Tang tersenyum. Kontrak itu dibawa dan dengan cepat ditandatangani oleh setelan Tang yang mengenakan pria paruh baya. Wanita yang mengenakan jas putih membawa kontrak dan pena ke Luo Feng, tanda tangan di sini, dan di sini. Luo Feng memindai kontrak. Kontraknya sangat jelas, semua poinnya langsung. Tidak ada sakit kepala yang menyebabkan jargon bisnis. Luo Feng menandatangani. Selamat datang, Luo Feng, di dojo keluarga terbatas kami. Pria paruh baya yang mengenakan setelan Tang tersenyum dan mengulurkan tangannya. Luo Feng melakukan hal yang sama, dan mereka berjabat tangan. Mulai hari ini, kamu bisa pindah ke area villa petarung. Pria paruh baya yang mengenakan setelan jas Tang tersenyum, adapun uang dan gulunganmu, kamu akan menerimanya saat kamu resmi menjadi petarung. Uang Anda akan ditransfer ke akun pejuang Anda. Luo Feng mengangguk. Oh, benar, namaku Zhu Getao. Jangan lupakan itu, nak, si Tang berjas pria paruh baya tersenyum, dan segera meninggalkan gedung dengan 4 jas putih yang memakai pria dan wanita. Lantai 2 villa itu kosong, hanya Paman Bai, Jiang Nian, dan Luo Feng yang tersisa. Fiuh, napasku sedikit tegang dengan kehadiran kepala suku, Jiang Nian tertawa keras. Saya juga tidak tahu bahwa ketua akan datang, kata Paman Bai. Luo Feng bertanya dengan ragu, instruktur, Paman Bai, siapa kepala ini? Haha, nak, kamu beruntung. Kepala suku melihat instrukturmu dan mengangkat topimu sebanyak 50 juta, Paman Bai memandang Luo Feng, tapi hal yang paling mengejutkanku adalah bahwa kepala suku memberitahu kamu namanya. Sepertinya dia benar-benar menyukaimu. Nama, Luo Feng tidak menyadari apa artinya bagi kepala suku untuk memberi nama seseorang. Luo Feng tidak bereaksi awal setelah mendengar nama Zhu Getao. Dia hanya menghela nafas pada dirinya sendiri, nama, Zhu Ge, cukup langka. Luo Feng, dengan menggunakan kata-kata kami, instruktur itu adalah salah satu dari 4 besar dari dojo batas Jiang Nan kami, Jiang Nian tersenyum. 4 besar. Luo Feng terkejut. Paman Bai memelototi Jiang Nian dan berkata dengan suara pelan, ini semua pribadi. Di markas besar Jiang Nan Dojo, ketua memiliki otoritas tertinggi, diikuti oleh 3 kepala suku. Ketua dan 3 kepala suku membentuk apa yang oleh sebagian besar pejuang secara pribadi disebut 4 besar. Masing-masing dari mereka memiliki otoritas dan kekuasaan yang sangat besar. Jika Anda ingin menjadi seorang kepala suku, Anda harus setidaknya menjadi petarung level Jenderal Elite. Di saat yang sama, kontribusi dojo Anda harus tinggi dan Anda juga membutuhkan banyak dukungan dari petarung level umum lainnya. Petik 2. Oh. Luo Feng terkejut. Ada 3 faktor besar untuk menjadi seorang kepala suku. Kekuatan, kontribusi, dan dukungan. Luo Feng, untuk seorang kepala, 50 juta benar-benar tidak sebanyak itu, kata Jiang Nian dengan suara pelan, dari sudut pandangku, alasan mengapa kepala desa sangat menghargai kamu, adalah karena kamu masih begitu muda. Baru berusia 18 tahun. Dia telah memutuskan bahwa Anda memiliki harapan di masa depan dan Anda memiliki potensi untuk menjadi petarung level umum. Jadi hari ini, dia menginvestasikan 50 juta untuk sedikit membantu Anda. Luo Feng mengangguk. Paman Bai tertawa di sampingnya, namun, Luo Feng, jangan sombong. Anda memang memiliki bakat yang bagus, tetapi menjadi petarung level umum sangatlah sulit. Kepala suku hanya berpikir bahwa Anda memiliki secercah harapan, hanya kemungkinan. Dan karena kemungkinan kecil itu, dia memberiku 50 juta. Luo Feng tersentak. Aturan dojo sangat ketat. Aturannya adalah bahwa ketiga gulungan itu tidak boleh melebihi 50 juta. Bahkan kepala suku tidak dapat melakukan apapun untuk mengubah itu.
Dia hanya bisa mengeluarkan uang dari sakunya sendiri untuk membangun di atas fondasi asli 50 juta. Saat pejuang berkembang, jenis gulir yang digunakan berdampak besar pada mereka. Nah, kesampingkan pikiran itu untuk saat ini, Luo Feng. Fakta bahwa ketua memberi Anda perlakuan khusus hanya bisa berarti hal-hal yang baik. Para kepala suku memiliki koneksi yang luas, apakah itu tentara, lingkaran pejuang yang kuat, pemerintah, dan segala macam keluarga yang kuat. Setiap kepala memiliki koneksi mereka sendiri. Kepala suku adalah salah satu tokoh terkuat di kota Jiangnan. Jiang Nian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Luo Feng mengangguk. Fakta bahwa ketua memberinya perlakuan khusus adalah hal yang baik, apa gunanya memikirkan semua ini? Karena ketua membantunya, dia hanya membutuhkan kesempatan di masa depan untuk membalas budi. Luo Feng, kapan kamu akan pindah ke area tempur kota Yangzhou? Atau apakah Anda akan pindah ke sektor utama? Tanya Jiang Nian. Luo Feng sedikit ragu-ragu. Teman-teman orang tuanya hampir semuanya ada di kota Yangzhou. Teman baiknya sendiri juga ada di kota Yangzhou. Aku akan pindah ke sektor Mingyue, jawab Luo Feng.